Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ferdian Adil Putra dengan stambuk B1C11998. Oke, kali ini dalam video ini saya diberi tugas oleh Bapak Endro selaku dosen manajemen pemasaran, yaitu dengan tugas meringkas atau merangkum atau mereview dari sebuah buku. Nah, buku yang saya review ini berjudul Marketing Muhammad dengan pengarang Tohrik Gunara dan juga Utus Hardiono Sudibyo dengan penerbit Madani Prima dengan cetakan 2 Maret 2008. Oke, langsung saja kita mereview buku ini ya. Baik, dalam buku ini tuh menjelaskan tentang beberapa teknik, beberapa masukan dari Muhammad tentang strategi beliau pada saat melakukan berdagang atau melakukan bisnis. Nah, di sini itu dijelaskan juga pengertian etika. Nah, etika yaitu sebuah peraturan sosial yang tidak tertulis ataupun secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan ke seluruh masyarakat dalam konteks sosial. Nah, sehingga hukuman yang muncul apabila etika tersebut dilanggar juga bersifat sosial seperti dijauhi atau diajukan. Nah, banyak di sini kisah dalam dunia bisnis di mana perusahaan yang tidak menjunjung tinggi nilai etika tidak hanya jauh dari mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, konsep marketing Muhammad di sini yaitu adalah jujur, ikhlas, profesionalisme dan silaturahmi serta juga murah hati. Nah, di sini mindset Nabi atau segmentasinya itu dengan cara pasar berdasarkan pada variabel-variabel tertentu seperti faktor geografi, demografi, psikologi, perilaku, dan akhirnya pada variabel terkecil yaitu individu. Ada dua segmentasi berdasarkan statistik atribut segmentasi seperti demografi, diantaranya itu gender, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan serta agama. Sedangkan juga dinamik atribut seperti kebiasaan, gaya, dan karakter. Nah, bagaimana Rasulullah melakukannya? Di sini itu penjelasan tentang bagaimana Rasulullah melakukan seperti itu. Pengenalan marketing dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan detail konsumennya. Setelah itu barulah melakukan segmentasi secara individu atau yang kini dikenal dengan identifikasi pasar. Beliau menyadari dengan melakukan one-on-one marketing akan mendekatkan diri dengan konsumen untuk menggali apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu tentang targeting. Pada proses pemilihan target atau mencocokkan reaksi pasar dengan kebutuhan pasar, kemampuan daya beli dan keterbatasan yang dimiliki, kejelian untuk memilih target market yang tepat akan mempermudah masuknya sebuah produk baru. Targeting sebagai fitting strategi atau strategi penempatan produk juga punya 4 kriteria utama. Yang pertama itu besarnya ukuran pasar atau size-nya, pertumbuhan pasar atau growth, keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, dan yang terakhir itu situasi persaingan yang dihadapi perusahaan tersebut. Nah, di sini tuh perusahaan tidak akan buta menyerang pasar dengan segala kemampuannya. Nah, bagaimana Rasulullah melakukan marketing tersebut? Yaitu dengan cara Rasulullah itu pemilihan kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Secara geografis, Madinah memiliki pertahanan alam yang sangat baik. Jazirah Arab merupakan tempat yang kondusif untuk melakukan perdagangan. Nah, penduduk Madinah dikenal dengan uang yang kuat dalam mempertahankan kehormatan dan harga diri. Mereka dikenal sebagai orang yang pendiam, gigih, dan pantang menyerah. Oke, selanjutnya itu positioning atau menempatkan posisi. Bagaimana menempatkan produk ke dalam benak konsumen secara luas sehingga akan tertanam dalam benak pasar bahwa perusahaan itu adalah definisi dari kategori produk yang kami jual atau yang Anda jual. Bagaimana agar pelanggan kita mengingat produk atau jasa tersebut yang kita tawarkan? Positioning ini berhubungan dengan persepsi atau persepsi dari pelanggan. Nah, strategi ABC itu harus diterapkan, menentukan audiens atau target, manfaat atau benefit yang ditawarkan sebagai kunci usaha, compelling atau reason atau alasan yang mendukung, pernyataan yang mendukung dari manfaat produk sehingga pelanggan tidak memikirkan produk lain. Nah, di sini tuh positioning itu adalah janji dan janji harus sudah ditepati.
Nah, bagaimana Rasulullah melakukan positioning tersebut? Oke, di sini tuh positioning Rasulullah sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah adalah pedagang yang jujur dan terpercaya, di mana hal ini sudah ada di benak usia sejak belia. Nah, baik para orang kaya maupun investor dari kota Makkah, di luar itu beliau berhasil mempositioningkan dirinya sebagai kepala keluarga yang baik, panglima yang bijak baik pasukannya, dan di kalangan musuh juga sangat disegani. Nah, di dalam buku ini juga ada penjelasan tentang market share atau pembagian pasar. Nah, pasar adalah sebuah tempat yang terbentuk atas kumpulan konsumen potensial dengan kebutuhan yang berbeda dan mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Market share adalah presentasi dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih atau dikuasai oleh suatu produk. Nah, diferensiasi itu adalah sebuah pembeda atau bagaimana cara kita menjadi berbeda dengan produk atau perusahaan lain. Esensi dari diferensiasi adalah agar lebih dikenal sebagai identitas diri saja. Salah satunya itu dengan cara mengintegrasikan konten, konteks, dan juga infrastruktur yang kita miliki sehingga dapat menjadi nilai yang dapat ditawarkan oleh customer atau pelanggan. Nah, diferensiasi ada 4 tahap. Yang pertama itu diferensiasi dilakukan haruslah sesuai dan masuk dalam konteks yang dimiliki oleh sebuah produk dalam kategori tertentu. Dimulai dari hal-hal yang telah diketahui masyarakat tentang produk tersebut. Yang kedua itu menemukan perbedaan itu sendiri, di mana hal-hal yang membedakan produk Anda dengan kompetitor. Yang ketiga, sebuah produk harus bisa membuktikan kepada publik tentang hal yang paling membedakan dengan kompetitor. Dan yang terakhir itu sebarluaskanlah dan beritahukan kepada masyarakat tentang perbedaan ini. Nah, bagaimana Rasulullah menanggapi itu? Nah, di sini dijawab itu Rasulullah menanggapi dengan cara bukan sebagai satu di antara pengusaha yang sebagai kita tahu, tetapi menjadi satu-satunya pengusaha muda yang memiliki pendapatan luar biasa. Membawa keuntungan yang berlipat ganda telah menjadi reputasi yang melekat pada diri beliau, diri Rasul. Nah, marketing mix. Di sini dijelaskan marketing mix itu tingkatan yang menggabungkan elemen penting pemasaran benda dan jasa, seperti keunggulan produk, penetapan harga, pengempasan produk, pengiklanan, serta persediaan barang, dan juga anggaran pemasaran dalam usaha menghasilkan produk atau jasanya. Bagaimana Rasulullah melakukannya? Nah, dalam hal produk, Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan dengan baik kepada semua pembelinya akan kelebihan dan kekurangan produk yang dia jual. Kejujuran sekali lagi memegang peran utama. Promosi tidak pernah melebih-lebihkan produk dengan maksud untuk mengikat pembeli. Seorang penjual harus menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam suatu barang. Pricing. Nah, pricing ini tidak diperbolehkannya pembatasan harga komoditi atau price war tidak diperkenankan karena bisa menjadi bumerang bagi para penjual. Bersainglah dengan hal yang kualitas, layanan atau delivery, dan nilai tambah atau added value. Nah, plus lebih banyak berbicara tentang distribusi, di mana dilarang mencegat pedagang sebelum tiba di pasar dan melakukan transaksi atau melakukan pembelian saat barang belum matang. Oke, selanjutnya itu selling. Selling itu sebuah teknik untuk membujuk atau meyakinkan konsumen bahwa dalam produk yang dijual terdapat solusi atau keuntungan yang lebih bagi mereka. Dalam selling kita harus mengetahui need, want atau budget dari customer agar dapat merubah pola pikir customer. Kita harus meyakinkan customer bila kita tidak hanya menjual barang atau jasa, namun kita menjual solusi dan permasalahan untuk mereka. Disinilah timbul kepercayaan atau trust consumer terhadap produk kita. Pada posisi customer ada 3 customer yang akan dilaluinya. Yang pertama itu konsumen akan mempelajari produk yang kita tawari. Yang kedua itu pengenalan produk atau merasakan keunggulan dari produk atau jasa. Yang ketiga itu proses transaksi itu sendiri. Nah, kemampuan bernegosiasi dan menguntungkan kakak menjadi senjata kedua dalam penjualan. Terus bagaimana Rasulullah menanggapinya atau melakukannya? Nah, Rasulullah itu memegang teguh etika dalam melakukan perdagangan. Seperti penjual tidak boleh memperhatikan kebohongan dan penipuan mengenai barang-barang yang dijual kepada pembeli. Penjual harus menjauhkan diri dari sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang dan jasa dengan sebuah kesepakatan bersama atau dengan suatu usulan dan penerimaan suatu penjualan yang akan sempurna. Penjual harus tegas dalam
terhadap timbangan dan takaran. Orang yang membayar di muka suatu produk tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut miliknya tegas melarang adanya monopoli dagang. Head share branding adalah persepsi atau citra yang dipelihara oleh perusahaan dan digunakan oleh calon pembeli dan pelanggan pada umumnya untuk melukiskan pengalaman mereka dengan mereka. Semua merek adalah kekuatan kita, kekuatan para pengusaha dengan menunjukkan value tinggi dengan nilai tinggi yang dimiliki dan kemampuan mendeliverkan nilai tersebut pada pelanggan adalah yang sangat utama. Bagaimana Rasulullah melakukannya? Personal branding yang dilakukan oleh beliau sangatlah mengena dan dapat diterima oleh seluruh kalangan. Al-Amin atau dapat dipercaya adalah branding yang paling melekat semenjak Nabi Muhammad muda dulu. Oke, yang selanjutnya itu soul share atau pengadaan nilai tambah dan pengalaman berbelanja menjadi solusi guna mempertahankan kesetiaan pelanggan. Muhammad tidak hanya mampu menciptakan pelanggan yang loyal, tetapi juga pelanggan yang percaya dengan penggunaan formula kejujuran, keikhlasan, silaturahmi, dan bermurah hati menjadi inti dari seluruh kegiatan marketing yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini itu ada beberapa poin penting yang dilakukan Nabi Muhammad dalam melakukan bisnis atau dagang. Pertama itu jujur, profesional, silaturahim, formula menjadi sangat baik dengan sesama manusia dan juga murah hati. Nah, kejujuran itu menghasilkan kepercayaan, keikhlasan menghasilkan ketenangan dalam bekerja, profesionalisme itu menghasilkan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi, serta silaturahmi juga membentuk jaringan kerja dan keuntungan moral dan material yang tidak terbatas. Nah, soul marketing atau jiwa pemasaran. Soul marketing itu dapat membentuk suatu hubungan jangka panjang antara company, perusahaan, dan juga pelanggan yang didasarkan atas saling menghormati, saling percaya. Nah, pada tahap ini bukan lagi sekedar membentuk loyalty terhadap konsumer, tetapi menciptakan trust terhadap konsumer atau kepercayaan terhadap konsumer. Nah, dasar dari konsep soul ini bukan pada produk atau konsumen, tetapi pada sikap murah hati kita. Nah, itu saja tadi beberapa ringkasan atau rangkuman dari buku Marketing Muhammad. Nah, karena memang buku Marketing Muhammad ini yang saya baca, itu yang saya lihat itu sekitar 160 halaman. Jadi saya di sini akan merangkumnya secara padat dan juga jelas. Semoga Anda mengerti dengan apa yang saya penjelaskan tadi. Nanti kita akan ketemu lagi di beberapa video atau tugas selanjutnya.